Balongan itu ada kurang lebih 10 orang lah, 10 orang. Dia melihat bahwa pantai ini banyak pengunjungnya, sehingga dia berpikir untuk dibikin tempat wisata. Itu 2006. Nah, cuman karena 2006 itu belum layak sebagai tempat wisata yang dikunjungi. Pada waktu itu tiket masuknya cuma Rp500. Terus di 2007 karena kebetulan abrasi kenceng di Pantai Balongan, akhirnya masyarakat bukan hanya tujuan untuk wisata, tapi tujuan untuk mengamankan daerah atau desanya masing-masing yang emang ada jalur pantai. Karena bibir pantai Desa Balongan kan ada 3,5 km ya. Nah, sehingga akhirnya kita melakukan demonstrasi ke Pertamina. Demonstrasi ke Pertamina karena apa? Karena faktor abrasi itu sehingga kenceng terjadi di bibir Pantai Balongan itu disebabkan oleh pembangunan Pertamina yang semakin kesini semakin besar pembangunan Pertamina, sehingga berdampak parah terhadap abrasi di Pantai Balongan. Nah, pada tahun 2007 Pantai Balongan itu kehilangan tanah. Cek data di Badan Pertanahan Nasional, kita sudah kehilangan tanah 250 hektar. Itu 2007. Nah, sehingga kita rame-rame dengan masyarakat melakukan demonstrasi ke Pertamina menuntut dibangunnya breakwater. Itu 2007. Nah, kita tutup Pertamina selama 2 hari dan alhamdulillah tuntutan itu sukses, berhasil, dan direalisasi pembangunan breakwater itu 2010. Pada era 2010 sampai sekarang itu muncullah sedimentasi tanah yang bibir pantai awalnya di sini sehingga bibir pantai ke sana gitu. Nah, akhirnya muncullah tanah timbul lagi. Nah, saat itulah kita mulai berpikir bahwa ini sangat layak untuk dikunjungi sebagai wisata. Kita berbenah. Nah, dari kita bikin awalnya saung-saung dari rumput alang-alang, rumput ilalang. Nah, terus rubah lagi saung-saung kita bikin dari serabut. Nah, terus berkembang. Nah, di 2015 itu kita menjadi tempat kualifikasi PON. Kita tidak ada dukungan dari pemerintah pada waktu itu. Akhirnya kita backup oleh panitia lokal sini dan alhamdulillah sukses menjadi panitia lokal untuk mensupport kegiatan prakualifikasi PON 2015. 2015 itu kan plus pembangunan fasilitas. Nah, di sana kita sudah punya yang namanya aula, yang namanya MCK, yang namanya mandi bilas. Cuman karena ini tidak layak untuk mandinya kontingen, akhirnya tempat-tempat kita yang sudah bangun itu dirubah oleh pemerintah provinsi. Nah, akhirnya kita pada waktu itu tidak dapat ganti rugi karena dengan alasan bahwa ini juga nanti dipergunakan oleh pengelola Pantai Bali. Pada waktu itu namanya memang belum Bali, masih Paguyuban. Jadi era nama Paguyuban itu dari 2006 sampai 2016 akhir. Nah, itu nama Paguyuban. Paguyuban Pantai Balongan namanya. Nah, 2017 kita cloning baru, kita munculkan embrio baru dengan nama Pantai Bali. Itu yang saya punya, sedikit demi sedikit kita sampaikan. Ya alhamdulillah, ya Bali bisa terlihat sampai hari ini. Kadang sudah bosan yang namanya berkunjung ke pantai selatan. Sudah jenuh, bukan bosan ya, jenuh. Karena kalau pantai selatan itu tidak bisa dinikmati untuk mandi tingkat balita atau batita. Paling anak-anak remaja atau dewasa yang bisa mandi. Itu pun rentan untuk terjadinya tenggelam. Nah, kalau di pantai utara kan emang tidak menarik karena jenis pasirnya hitam. Tapi ini yang tidak menarik ini coba kita jual sehingga menjadi menarik sebenarnya. Orang kan identiknya pengennya ke pasir putih. Tapi lupa bahwa pasir hitam sendiri pun ya ada nilai eksentriknya untuk menjadi wisata sebenarnya. Orang berkunjung ke pantai pasti identik panas, identik tidak teduh, tidak rindang. Jadi coba kita kolaborasikan wisata pegunungan dengan wisata pantai, kita jadi satu. Hasilnya seperti apa nih gitu kan? Ya ternyata setelah kita coba ya hasilnya ya seperti ini. Hasilnya bahwa jadi orang seharusnya berkunjung dia maksimal 1 jam ketika berkunjung ke pantai, bisa sampai 3-4 jam ketika di Pantai Bali karena merasa rindang dan nyaman dan sejuk. Ya kalau kita sih sudah terschedule ya, per 6 bulan ya kita pasti ada suasana baru.
Nah, ketika yang rusak-rusak ya kita coba perbaiki dan kita coba benerin agar ini pengunjung juga melihat bahwa ini benar-benar ada pengelolanya. Jadi bukan hanya kita mengambil profit, tapi kita juga menjaga kualitas. Rencananya kita Pantai Bali kan dulu banyak pengunjung yang difabel. Kita sekarang sudah menyediakan kursi roda 3 untuk pengunjung-pengunjung yang difabel. Nah, sekarang konsep ke depan yang sudah terplan, kita ada konsep untuk ruang ibu menyusui. Nah, rencananya ya dibangun di 2023 ini. Ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang punya anak masih batita, itu silahkan berkunjung ke Bali karena kita nanti ada tempat untuk